Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ali Usman selaku pengampu mata kuliah Pancasila Prodi Kimia kelas B, serta teman-teman yang saya sayangi dan saya banggakan. Kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Hubungan Pancasila dengan Agama. Sebelumnya, perkenalkan, saya Fathia Kausarianuba. Saya Teti Wulandari, NIM 21106030056. Saya Hesti Kurniawati dengan NIM 211060360. Saya Sarah Nurul Fadilah, NIM 21106030064. Adapun tujuan dari makalah ini yaitu untuk memahami makna Pancasila dan agama. Untuk mengetahui hubungan Pancasila dan agama, Untuk mengetahui makna yang terkandung dari sila ketuhanan yang Maha Esa, serta mampu mengimplementasikan nilai agama dalam kehidupan berdasarkan Pancasila. Makna Pancasila dan agama. Pancasila adalah ideologi dasar bagi negara Indonesia. Nama Pancasila terdiri dari dua kata Sanskerta yaitu panca berarti 5 dan sila berarti prinsip atau asas. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila menjadi pedoman luhur yang wajib ditaati dan dijalani oleh setiap warga negara Indonesia untuk kehidupan yang sejahtera, tentram, adil, aman, dan sentosa. Agama menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sistem yang mengatur tata keimanan atau kepercayaan dan peribadatan kepada Tuhan yang Maha Kuasa, serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta lingkungannya. Menurut Emil Durkheim, mengatakan bahwa agama adalah suatu sistem yang terpadu yang terdiri atas kepercayaan dan praktik yang berhubungan dengan hal yang suci. Kita sebagai umat beragama semaksimal mungkin untuk terus meningkatkan keimanan kita untuk melalui rutinitas beribadah rohani yang sempurna kesuciannya. makna yang terkandung dalam sila ketuhanan yang Maha Esa. Kehidupan beragama di Indonesia secara yuridis mempunyai landasan yang kuat sebagaimana termaktub dalam Dasar Negara Pancasila maupun Undang-Undang Dasar 1945. Negara Pancasila berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa mengundang prinsip bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang beragama, bukan negara yang berdasarkan agama tertentu, dan bukan pula suatu negara sekuler yang memisahkan agama dengan urusan negara. Pengakuan agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa merupakan jaminan terhadap penduduk yang beragama dalam menjalankan ibadah berdasarkan atas agama atau kepercayaan itu merupakan ciri negara berketuhanan Yang Maha Esa. Sila pertama, yakni ketuhanan Yang Maha Esa, mengandung pengertian bahwa bangsa Indonesia mempunyai kebebasan untuk menganut agama dan menjalankan ibadah yang sesuai dengan ajaran agamanya. Sila pertama ini juga mengajak manusia Indonesia untuk mewujudkan kehidupan yang selaras, serasi, dan seimbang antar sesama manusia Indonesia, antar bangsa, maupun dengan makhluk ciptaan Tuhan yang lainnya. Dengan demikian, di dalam jiwa bangsa Indonesia akan timbul rasa saling menyayangi, saling menghargai, dan saling mengayomi. Adapun nilai-nilai yang terkandung dalam sila pertama antara lain sebagai berikut. 1. Keyakinan terhadap adanya Tuhan Yang Maha Esa dengan sifat-sifatnya yang sempurna. 2. Ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dengan cara menjalankan semua perintahnya dan sekaligus menjauhi segala larangannya. Yang ketiga, saling menghargai dan toleransi antara pemeluk agama yang berbeda-beda. Yang terakhir, kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Implikasi agama dalam kehidupan berdasarkan Pancasila.
Pancasila dan agama dapat diaplikasikan sejalan dan saling mendukung. Agama dapat mendorong aplikasi nilai-nilai Pancasila, begitu pula Pancasila memberikan ruang gerak yang seluas-luasnya terhadap usaha-usaha peningkatan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan agama. Moral Pancasila bersifat rasional, objektif, dan universal dalam arti berlaku bagi seluruh bangsa Indonesia. Moral Pancasila juga dapat disebut otonom karena nilai-nilainya tidak mendapat pengaruh dari luar hakikat manusia Indonesia dan dapat dipertanggungjawabkan secara logis. Bapak Susilo Bambang Yudhoyono dalam sambutan pada peringatan Hari Kesaktian Pancasila pada tanggal 1 Oktober 2005 pernah menyatakan bahwa bangsa kita adalah bangsa yang religius, juga bangsa yang menjunjung tinggi, menghormati, dan mengamalkan ajaran agama masing-masing. Karena itu, setiap umat beragama hendaknya memahami falsafah Pancasila itu sejalan dengan nilai-nilai ajaran agamanya masing-masing. Dengan penerimaan Pancasila oleh hampir seluruh kekuatan bangsa, sebenarnya tidak ada alasan lagi untuk mempertentangkan nilai-nilai Pancasila dengan agama manapun di Indonesia. Secara teoretik, dari kelima nilai Pancasila, tidak satu pun lagi yang dianggap berlawanan dengan agama. Sila pertama berupa ketuhanan yang Maha Esa dikunci oleh sila kelima. Untuk semakin membuat rasa bangga terhadap Pancasila dan memahami tentang kerukunan beragama, maka perlu adanya peningkatan pengamalan butir-butir Pancasila, khususnya sila pertama. Untuk menjadi sebuah negara yang nyaman bagi rakyatnya, diperlukan adanya jaminan keamanan dan kesejahteraan setiap masyarakat yang ada di dalamnya, khususnya jaminan keamanan dalam melaksanakan kegiatan beribadah. Hubungan Pancasila dengan agama. Begitu pentingnya memantapkan kedudukan Pancasila, maka Pancasila pun mengisyaratkan bahwa kesadaran akan adanya Tuhan milik semua orang dan berbagai agama. Tuhan menurut termin Pancasila adalah Tuhan yang Maha Esa, yang tak terbagi, yang maknanya sejalan dengan agama Islam, Kristen, Buddha, Hindu, dan bahkan juga animisme. Menurut NKRI, berdasarkan Pancasila adalah sebagai berikut. Adalah berdasarkan ulang ya. Menurut NKRI yang berdasarkan Pancasila sebagai berikut. A. Negara adalah berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. B. Bangsa Indonesia adalah sebagai bangsa yang berketuhanan yang Maha Esa. Konsekuensinya setiap warga memiliki hak asasi untuk memeluk dan menjalankan ibadah sesuai dengan agama masing-masing. C. Tidak ada tempat bagi ateisme dan sekularisme karena hakikatnya manusia berkedudukan kodrat sebagai makhluk Tuhan. D. Tidak ada tempat bagi pertentangan agama, golongan agama, antar dan inter pemeluk agama, serta antar pemeluk agama. E. Tidak ada tempat bagi pemaksaan agama karena ketakwaan itu bukan hasil paksaan bagi siapapun juga. F. Memberikan toleransi terhadap orang lain dalam menjalankan agama dalam negara. G. Segala aspek dalam melaksanakan dan menyelenggarakan negara harus sesuai dengan nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa, terutama norma-norma hukum positif maupun norma moral baik, moral agama maupun moral para penyelenggaraan negara. Negara pada hakikatnya adalah merupakan berkat rahmat Allah yang Maha Esa.